Halo Sobat Jatim, selamat datang kembali di podcast resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Podcast Ruang Informasi. Bersama saya Saada Hafiz yang akan menjadi host kamu di episode ke-73 kali ini. Nah Sobat Jatim, saat ini kita akan ngobrol hangat dan penuh aroma kopi dari salah satu festival yang mungkin ditunggu oleh masyarakat Jawa Timur, terutama pecinta kopi, yaitu Java Cafe Flavor Festival 2025. Kita bakal ngobrol soal kopi, tren kopi tahun ini, bagaimana kompetisi barista yang selalu membuat kita deg-degan, sampai bagaimana festival ini menjadi ruang untuk kolaborasi antara UMKM, komunitas kreatif, dan pecinta kopi yang ada di penjuru Nusantara. Nah, sudah bersama saya saat ini dengan Bapak Nur Nugroho. Beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang akan menjadi tamu kami, menjadi tamu kita, menemani kita untuk ngobrol tentang GCFF 2025. Dan mungkin sedikit nanti kita akan ngobrol tentang FESYAR, Festival Syariah 2025 yang akan digelar sebentar lagi ya. Oke, jadi siapkan cangkir favoritmu Sobat Jatim, duduk yang santai. Mari kita mulai perjalanan rasa di Java Cafe Flavor Festival 2025 dan juga FESYAR 2025. Kita langsung saja ke Pak Nur Nugroho. Saya manggilnya Pak Nur ya. Oke, ini Bapak terima kasih banyak sudah hadir di podcast Ruang Informasi. Ini kedua kalinya ya Pak jadi tamu kami ya. Betul. Oke. Gimana rasanya Pak menjadi tamu kami lagi? Senang sekali dan suatu kehormatan bisa ke sini lagi. Oke Bapak, kita ngobrol-ngobrol soal GCFF. Nah setahu kami dulu itu namanya GCC, Java Cafe Culture Festival tahun 2024. Nah tahun ini menjadi GCFF, Java Cafe Flavor Festival. Apakah ada pembeda dari tahun sebelumnya? Apa ada konsep baru Pak ini? Gimana ini? Bagi pecinta kopi nih harus tahu nih Pak. Betul, kita tahun ini kembali menyelenggarakan, tapi agak beda. Ada dua hal sebenarnya yang berbeda. Yang pertama tadi dari namanya, Java Cafe and Flavor Festival. Jadi ada flavor di sini. Nah yang dimaksud dengan flavor itu ada coklat dan juga ada rempah. Nah jadi kita menambahkan yang kita promosikan tidak hanya kopi saja, terbatas kopi, tapi kita juga tambahkan. Makanya itu namanya kita agak tambahkan sedikit ada flavor di situ. Nah yang kedua dari lokasinya. Sebelumnya sejak dari tahun 2022 itu kita selenggarakan di Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan ya. Betul. Nah kali ini kita pindahkan ke Kota Lama Surabaya. Ya ini lokasi objek wisata baru di Surabaya. Salah satu tujuannya itu Mbak Sada. Jadi kita juga ingin mempromosikan destinasi wisata di Surabaya yang baru. Jadi kita coba pindahkan di sana. Mudah-mudahan bisa memberi dampak positif untuk semakin menarik Kota Lama menjadi destinasi wisata. Baik. Oke Pak, kita mau mengulang lagi ya awareness-nya netizen kita, Sobat Jatim semua. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari kegiatan GCFF ini? Dan tujuannya itu untuk apa gitu? Peran BI di situ apa sih gitu? Iya. Mungkin perlu tahu ya. Iya mungkin kalau agak panjang nih, tapi nggak apa-apa kita buat singkat. Jadi ini merefer ke Undang-Undang P2SK. Kalau dulu itu mandat kita hanya untuk menjaga inflasi atau kestabilan rupiah. Iya, karena masyarakat tahunya BI itu pencetak uang aja. Betul. Kenapa sekarang ngurusin kopi gitu Pak? Iya, dulu kita cuma cetak dan jaga stabilitas nilainya. Nah sekarang kita juga dimandatkan ada yang lain. Jadi selain stabilitas rupiah, kita juga harus menjaga stabilitas sistem pembayaran. Dan kita turut mendukung stabilitas sistem keuangan. Ini bersama dengan OJK, LPS, dan juga Kementerian Keuangan. Nah, ketiga mandat itu semuanya dibungkus untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, ini pintu masuknya kenapa kita masuk ke kopi ini. Jadi di situ pertumbuhan yang berkelanjutan itu prinsipnya banyak gitu. Ada aspek dari pemerataannya, terus dari aspek penyerapan tenaga kerja supaya itu terus bisa berlanjut. Nah salah satu yang mendukung
yang menyerap tenaga kerja banyak dan bagus sekali untuk inklusi atau pemerataan pembangunan itu adalah UMKM. UMKM. Karena dia menyerap sebagian besar tenaga kerja dan share-nya di perekonomian juga cukup besar. Nah, selain itu kita juga lihat, kita mandatnya di Bank Indonesia Jawa Timur ini, kita mengembangkan potensi daerah juga. Dan kita melihat kopi menjadi salah satu potensi yang besar sekali di sini. Jadi kita oleh karena itu kita masuk di sini. Jadi sebenarnya untuk pengembangan kopi dan UMKM ini kita bersifat end to end gitu. Jadi mulai dari produksinya itu kita dukung, terus dari sisi marketingnya juga. Nah di sini marketingnya. Jadi JCFF ini mengekspos kopi-kopi produksi di Pulau Jawa. Sebenarnya nggak Pulau Jawa saja, karena ada beberapa walaupun nggak banyak itu dari tempat lain juga. Nah, tapi tetap fokusnya di Jawa Timur yang kita utamakan. Jadi produk-produk di daerah sini. Nah, itu kenapa kita masuk ke pengembangan kopi ini, karena di situ potensinya besar, di situ juga bisa mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Ada pemerataan, ada penyerapan tenaga kerja. Jadi nanti JCFF itu nggak cuman yang terlibat petani kopi atau UMKM kopi yang dari Jawa aja, tapi juga dari provinsi lain ada ya Pak? Ada. Termasuk kopi Sumatera, saya suka sekali. Sumatera ada. Saya pecinta kopi Pak. Nah ini ngobrolin soal UMKM, pasti ada program khusus atau inisiatif khusus dari Bank Indonesia untuk membantu UMKM. Nah itu apa sih Pak? Untuk meningkatkan daya saingnya mereka itu apa yang dilakukan oleh BI? Jadi kalau pengembangan UMKM itu kita ada 3 aspek yang kita coba kembangkan. Yang pertama dari sisi kemampuan mengelola bisnisnya. Kita menyebutnya di Bank Indonesia itu korporatisasi. Jadi kita membina UMKM itu supaya bisa mengelola bisnisnya secara proper. Jadi harus ya sedikit banyak mengarah ke profesionalisme seperti di korporasi. Nah, aspek yang kedua, kita juga tingkatkan kapasitas produksinya. Nah, itu banyak yang bisa kita lakukan di situ, mulai dari capacity building, bagaimana melakukan proses produksi yang baik dan efisien. Terus kita bahkan sampai bantu juga alat-alat produksinya. Jadi supaya bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, aspek yang ketiga, kita juga membangun atau membina UMKM itu supaya punya akses ke pembiayaan, ke perbankan ataupun ke lembaga pembiayaan lainnya. Nah ini supaya mereka bisa berkembang lebih cepat gitu. Jadi kita sambungkan dengan sumber pembiayaan supaya mereka bisa ekspansi. Kalau misalnya tadi manajemennya sudah beres, kapasitas produksinya udah baik, dan kita bantu juga dari sisi akses ke perbankan. Dan plusnya kita juga bantu di marketingnya. Marketingnya ya. Salah satunya lewat ini JCFF ini. Jadi kita showcasing produk-produk mereka, khususnya ini yang untuk produk kopi, coklat dan rempah-rempah. Oke. Berarti secara nggak langsung Pak Nunu menjelaskan bahwa festival ini sudah sejalan ya Pak dengan kebijakan Bank Indonesia dan pengembangan ekonomi lokal. Betul. Itu ya Pak. Oke, menarik sekali Pak. Saya mau ngobrol soal keunikan kopi Jawa nih Pak. Karena ini kan digelarnya di Jawa. Menurut Pak Nunu nih, ini panggilannya Pak Nunu kan, saya panggil Pak Nunu. Menurut Pak Nunu ya, yang membuat kopi Jawa itu memiliki keunikan dibandingkan kopi dari provinsi lain apa? Tiap daerah itu unik. Karena mulai dari iklimnya, terus kontur tanahnya, dataran tinggi, dataran rendah itu kan juga menentukan flavor kopi ya. Nah itu semua punya ciri khas masing-masing. Dan kalau kita lihat Jawa ini cukup merata antara yang Arabica dan Robusta gitu. Jadi kita punya potensi yang besar yang bisa punya daya saing sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat
kopi Indonesia di beberapa negara tuh, itu kan punya tuh kopi-kopi khusus gitu ya yang dari daerah-daerah. Nah termasuk salah satunya itu dari Jawa tuh juga termasuk kopi yang rasanya tuh Unik. unggul dan Oh, unik. iya. Pak, apa namanya? Kalau nggak salah dari Pulau Jawa itu dari Jawa Tengah, misalnya Jawa Timur. Jawa Timur sendiri tuh punya beberapa macam jenis kopi kan, Pak? Betul. Ya, ada kopi ijen, ada kopi apa gitu Iya yang di betul. Malang gitu kan. Itu apakah juga sama punya keunikan sendiri-sendiri? Betul, mereka punya unik yang apa ya, ya rasa dan flavor yang unik di masing-masing daerah. Kita juga punya di Bank Indonesia Jawa Timur itu membina salah satu produsen kopi Wonosalam di Jombang. Itu juga dia punya apa taste yang unik juga. Produk apa Excelsa ya kalau nggak salah Padahal sama-sama dari Jawa Timur tapi punya betul. jenis-jenis macam ya. Di tanah yang berbeda itu menghasilkan yang aroma yang beda. Nggak hanya itu, memang sebenarnya juga dari sisi pengolahannya tuh juga bisa menghasilkan rasa yang unik gitu. Jadi variabelnya banyak. Nah ini kreativitasnya tuh di situ yang kita harus dorong terus tuh. Cara mengolahnya mulai dari biji kopi, terus bagaimana dia pengeringannya, roastingnya dan sebagainya. Nah itu dampaknya ke rasa memang. Ya, oke. Makanya itu kenapa JCFF ini diharapkan memberikan dampak ekonomi Betul. yang paling berdampak untuk Pulau Jawa ya. Iya. Ada target tertentu Pak untuk JCFF ini seperti peningkatan ekspor kopi dan atau lainnya? Ada, tapi secara agregat ya. Kalau tahun lalu itu kita targetnya 16 miliar untuk baik itu bisnis matching, penjualan dan juga transaksi lainnya. Itu sekitar 16 miliar. Dan ternyata kita bisa dapat 29,2 miliar tahun lalu. Wow. Nah tahun ini kita pasang yang sedikit challenging lah, sekitar 30 miliar. Ini agak challenging karena kita memindahkan tempatnya itu. Jadi kita sebenarnya test the water juga sih, daerah situ kira-kira cukup menarik banyak orang nggak. Tapi mudah-mudahan tercapai, itu target kita sih. Supaya ada peningkatan dibanding tahun lalu. Iya, kan JCFF ini juga tidak hanya ikut mengembangkan ekonomi di lokal ya, tapi Betul. juga ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat dari sisi sosial dan budaya. Ini juga meningkatkan literasi masyarakat tentang kopi, gitu ya. Nah Betul. itu salah satu yang ingin dicapai, betul Pak? Betul. Gitu. Apalagi Gen Z sekarang dikit-dikit kopi. Iya. Gitu. Betul. Nanti ada nggak untuk space khusus untuk kegiatan dari JCFF ini untuk Gen Z? Ada beberapa yang bisa diikuti oleh teman-teman Gen Z. Itu kita punya ada Edu Cafe. Jadi itu yang intinya adalah untuk literasi. Jadi di situ ada bentuknya talk show, ada workshop juga. Nah workshop ini khusus buat peserta UMKM kopi itu tadi. Yang ikut serta itu bisa kita kasih semacam training capacity building khususnya untuk marketing. Nah nanti itu mereka langsung mempraktekannya, menjualnya lewat business matching. Business matching dan ada juga penjualan langsung. Nah untuk yang teman-teman Gen Z itu ada talk show, terus ada beberapa kegiatan lainnya, termasuk kompetisi di situ, terus ada apa lagi ya, banyak hal-hal menarik. Misalnya ada event lainnya itu yang seperti Heritage Run. Heritage Run. Itu juga masih ada. Kalau tahun lalu kan jalan santai ya, jalan sehat. Kita kali ini ada Heritage Run. Dan saya rasa banyak lagi sih, kayak ada kompetisi stand up comedy juga ada. Oh ya. Terus kompetisi band itu kita adakan juga di situ untuk menarik lebih banyak itu bagian dari pengunjung. memberikan literasi ya. Betul.
untuk meningkatkan literasi ini caranya gimana sih BI? Selain mengadakan itu bahwa kopi ini tidak hanya sekedar taste-nya aja gitu. Seperti apa? Iya. Kita sebenarnya ada kayak tahun lalu tuh nanti ada apa ya namanya Hall of Fame ya. Jadi kita sampaikan sejarah kopi. Itu ya. Bagaimana dulu Jawa merupakan pusat produsen kopi sejak zaman Belanda sampai sekarang, dan masing-masing produsen kopi itu juga nanti kita adakan kompetisi tuh. Apa namanya saya agak kopi Kompetisi. bercerita gitu. Jadi masing-masing produsen itu membuat semacam video untuk menjelaskan produknya seperti apa. Nah di situ ada unsur edukasinya juga otomatis. Dan itu kan kita tampilkan di acara ini sehingga setiap yang datang tuh bisa melihat dan Menarik sekali Pak. belajar lah ya, Iya. tentang bagaimana kopi ini. Ya, menarik sekali kalau setiap UMKM misalnya membuat video, short video ya, bagaimana kopi dia berproduksi, itu bagian dari literasi Pak. Iya betul. Literasi kepada para pengunjung. Nah terkait dampaknya Pak dari JCC ini udah ke tahun berapa ini nanti Pak yang digelar 2025 ini? Ini sejak 2022, berarti ini tahun ke-4 ya, 2022. Iya, ya. Sejauh ini respon masyarakat terhadap festival ini bagaimana Pak? Menurut dari sudut pandangnya Bank Indonesia nih. Kalau kita lihat dari yang kita lakukan tahun lalu itu kelihatannya animo masyarakat tuh cukup besar gitu. Jadi kalau kita lihat dari acara Semarak itu closing ceremony-nya. Jadi di situ puncak acaranya. Di situ ada pengumuman pemenang lomba-lomba dan sebagainya. Ada artisnya juga di situ nanti kita coba tampilkan. Nah di Semarak itu tahun lalu tuh sampai 19.000 pengunjung di saat itu aja. Yeah. Dan tentunya di sepanjang hari kan itu bervariasi ya. Bervariasi. Tapi kalau kita lihat dari pagi yang ikut fun walk itu sekitar 2.000. Terus di tengahnya banyak kegiatan lain tuh bisa 3.000-an pengunjung di di Tunjungan itu. Dan kita lihat itu bentuk ketertarikan masyarakat pada event ini dan juga untuk industri kopi. Dan mudah-mudahan di 2025 ini kita bisa menarik lebih banyak lagi. Insya Allah. Iya. Mudah-mudahan. Karena kemarin kan diadakan di Jalan Tunjungan. Betul. Di tempat wisata yang benar-benar udah viral, dan di sana itu banyak cafe shop juga ya Pak. Betul. Ya. Jadi memang animonya cukup bagus. Iya. Nanti itu di tempat yang baru nih, objek wisata barunya Surabaya. Iya. Di Kota Lama. Kota Lama, betul. Iya, pasti ada beberapa gebrakan ya, gebrakan dari Bank Indonesia. Menarik sekali ini Sobat Jatim. Jangan lupa nanti ya, tanggal berapa Pak nanti JCFF-nya? Dari tanggal 23 itu hari Sabtu sampai tanggal 25 Agustus penutupannya. Ya, setelah upacara bendera. Betul. Setelah peringatan upacara 17 Agustus itu akan diramaikan oleh JCFF. Nah, kita mau ngobrolin soal digitalisasi sama inovasi ya. Ini nggak lepas dari inovasi dari Bank Indonesia terhadap alat pembayaran KRIS. Nah, apakah nanti festival ini juga memanfaatkan teknologi digital KRIS juga Pak? Betul. Kita harapkan transaksi-transaksi yang terjadi, khususnya yang retail ya, yang langsung beli di tempat, itu menggunakan KRIS. Dan di sana nanti kita juga akan manfaatkan KRIS Tab yang baru kita launching kemarin. Oh ya, seperti apa itu Pak? Bisa dijelaskan ke Sobat Jatim semuanya ini. Gitu. Jadi kalau KRIS yang biasanya kita kenal kan kita buka aplikasi bank kita, kita pilih menu KRIS, kita shoot di QR code-nya itu, dan kita langsung bisa ngisi transaksi dan sebagainya. Nah kalau ini lebih praktis lagi, jadi kita tinggal tap gadget kita ke alat penerima di penjualnya.
di tap aja gitu, disentuh aja. Jadi kayak itu sama dengan kartu debit ya? Kan kartu Kurang debit lebih. tinggal digesek doang. Tapi ini lebih cepat. Oh lebih cepat. Jadi prosesnya sangat Tinggal tap, efisien gitu di tap ditaruh gitu. gini ya Pak? Iya, Dek gitu. ditempelkan aja alatnya, gadget kita ke alat penerimanya itu. Otomatis ya. Iya. Wah keren banget teknologi ini ya. Iya, ini nanti baru diterapkan nanti pada saat JCFF. Sebenarnya udah diterapkan. Ini ada Pekan Kris Nasional. Nah itu udah kita gunakan. Nah nanti kalau nggak salah hari Minggu ini ada acara juga di kebun binatang. Itu kita akan gunakan Kris Tap juga. Oh gitu. Wow, keren sekali Sobat Jatim, sekarang semakin canggih loh. Tinggal tap aja, nggak perlu buka mobile Iya, banking makin kita. mudah untuk transaksi. Iya, betul sekali. Dan aman. Aman ya, pasti ya Pak Karena ya. nggak harus pegang uang cash yang bisa hilang. Pak, kalau festival ini juga apakah menampilkan aspek budaya yang terkait dengan kopi? Tadi sudah dijelaskan sedikit, boleh dijelaskan lebih luas? Iya, apa ya? Budaya kopi ini ya salah satunya tercermin di acara itu tadi, beberapa acara mulai dari Hall of Fame itu yang menunjukkan bagaimana sejarah kopi, dan di sini juga ada beberapa kegiatan yang juga coba memperkenalkan secara proses kopi itu sendiri. Jadi ada misalnya apa istilahnya sebentar ya? Penyaringan atau apa gitu ya Pak ya namanya ya? Iya, ada Swap the Roll Challenge. Wow, apa itu kita nggak Swap the tahu. Roll Challenge Kita tinggal itu, minuman doang. itu antara petani kopi yang memproduksi biji kopinya dan hilirisasinya. Di sini ada barista yang mengolah kopi menjadi minuman dari kopi, even dari kopi biji ataupun bubuk ke jadi minuman yang siap diminum. Itu kita coba swap role mereka. Jadi barista yang biasa menyajikan, petani yang biasa memproduksi biji kopinya, kita tukar perannya. Jadi si barista menjadi petani kopi, di mana dia harus memilih atau mensortir biji-biji kopi yang mana yang bagus itu, mana yang kira-kira akan menghasilkan kopi yang enak. Nah sementara si petani jadi barista, dia sekarang yang harus mengolah kopi yang udah sebelumnya dihasilkan oleh dia itu gimana supaya jadi kopi yang taste-nya enak, unik, dan juga tampilannya menarik gitu. Iya. Nah itu kan ya salah satu untuk mengenalkan budaya juga. Lalu ada yang lain, Flavor Innovation Challenge, itu juga salah satu kompetisi lomba mewarnai, dan kopi bersuara tadi yang UMKM kita minta untuk membuat video. Nah di situ bagaimana dia memproduksi, bagaimana sejarahnya dan sebagainya itu bisa dimasukkan di situ. Menarik sekali barista. Kalau tahun lalu barista itu di challenge ya Pak ya, kemampuannya ya. Tapi kalau tahun ini change challenge. Malah bikin deg-degan ya. Bagaimana dia bisa memilih kopi yang bagus untuk diolah menjadi. Challenge-nya kita naikkan. Gitu. Iya. Terus bagaimana petani malah menjadi barista. Iya. Bisa nggak dia? Menarik banget ini. Oke. Terkait pengalaman unik nih Pak, kita langsung aja ya. Pengalaman unik pada saat penyelenggaraan festival ini yang bisa dibagikan ke pendengar apa kira-kira? Pengalaman unik tahun lalu itu kita. Karena kan sudah 4 tahun ya, ini tahun keempat. Ada nggak pengalaman unik terkait kegiatan ini selama menyelenggarakan JCFF? Iya. Sebenarnya tahun lalu itu yang kita persiapannya agak tight ya, karena kan bulan Juli kopinya belum ready sepenuhnya, jadi kita agak khawatir juga, wah ini jangan-jangan mulai dari pengunjung bisa turun, dari sisi omset ataupun business matching yang kita hasilkan jangan-jangan juga turun. Tapi ternyata yang surprisingnya justru capaiannya itu 2 kali dari targetnya.
Yang tadi targetnya cuma 16 miliar, tapi ternyata kita bisa dapat sekitar hampir 30 Melebihi. miliar. Oke. Keren Dari sekali, Pak. sisi ini juga penyelenggaraannya juga ternyata banyak banget yang Iya. antusias. Pak, saya mau tahu nih, Pak Nuni juga penikmat kopi nggak? Saya penikmat kopi. Nah, boleh nggak direkomendasikan sama Sobat Jatim, kopi apa yang direkom Pak Nuni untuk bisa dinikmati gitu? Dinikmati setiap hari itu, paling unik. Iya. Sebenarnya saya penikmat kopi mulainya dari dulu waktu kecil tuh saya suka curi-curi minum kopinya nenek saya. Kecil sudah minum kopi ya, wah keren sekali. Ternyata enak jadi ketagihan dan terus sampai sekarang. Tapi memang ada beberapa kopi yang rasanya tuh unik. Salah satunya ya itu tadi yang saya sempat singgung, kopi dari Wonosalam itu. Oh, saya belum pernah nyoba nih. Belum pernah coba, nanti coba di sana. Belum. Itu rasanya unik, ringan, tapi tetap apa ya? Mungkin buat yang punya emah atau itu lebih aman kali ya. Jadi ringan, tidak terlalu asam, tapi enak after taste-nya tuh sangat-sangat enak lah. Ada kekhasan sendiri ya. Betul. Oke, perlu dicoba nih Pak. Iya. Jadi saya biasanya itu kan tipe yang Arabica ya. Biasanya kalau saya pengen menikmati taste-nya tuh saya Arabica. Cuman saya juga dari kecil tuh seneng yang namanya kopi susu. Oh, jadi dikasih creamer ya? Jadi ada campurannya. Nah kalau untuk campuran itu biasanya saya pakai kopi yang Robusta. Oh, Robusta. Itu lebih enak. Bukannya keliru ya Pak ya? Kalau Arabica itu lebih asam, jadi harus dikasih creamer. Tapi kalau Robusta itu enggak terlalu, cuman agak berat ya taste-nya. Taste-nya justru yang paling gampang di blend itu yang Robusta itu. Kalau Arabica memang dibiarkan rasa aslinya itu memang buat penikmat kopi itu lebih tasty buat kopinya. Wah, ini baru tahu nih. Baik, kita ngobrol tentang kopi banyak sekali ya, banyak sekali pesan-pesan, insight-insight tentang kopi. Nah, kita mau bridging sebentar ngobrolin tentang FESYAR, Festival Syariah 2025. Nah, sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki mandat untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, menjaga stabilitas sistem pembayaran dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, peran Bank Indonesia, Pak, terutama di sektor real dan UMKM di Jawa, khususnya Jawa Timur, sejauh ini seperti apa? Pengembangannya bagaimana? Ini yang FESYAR berarti ya? Ya, FESYAR. Okay. Jadi sebenarnya latar belakangnya tuh sama karena kita harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kita salah satunya kan tadi lewat UMKM, tapi kita juga concern sama yang namanya ekonomi dan keuangan syariah. Karena ekonomi keuangan syariah ini memiliki keunikan gitu. Yeah. Jadi kalau kita lihat spektrum sistem ekonomi di dunia itu kan ada kapitalis, dan ada di satu kutub ada kapitalis, di kutub lainnya ada komunis dan sosialis. Dua-duanya punya kelemahan. Teori ekonomi itu. Kalau yang kapitalis itu cenderung akan menimbulkan kesenjangan yang lebar gitu. Karena yang bisa berakselerasi tumbuh itu cuman yang punya akses ke sumber daya, ke teknologi, ke informasi. Sementara di sisi satunya semua sama rasa sama rata sama rasa. Jadi nggak ada dorongan atau insentif buat berusaha gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya punya kelemahan. Nah, ekonomi syariah ini ada di tengah posisinya. Okay. Jadi dia punya insentifnya cukup besar, tapi di situ menekankan juga aspek keadilan, fairness. Okay. Kesetaraan dan juga keberlanjutan. Nah, itu yang kita yang jadi pegangan kita kenapa kita perlu dorong ini. Itu yang pertama dari sisi sistemnya. Lalu yang kedua potensi
Potensinya Indonesia ini cukup besar, bisa dibilang yang terbesar di dunia malah ya, kalau dari justru sisi seperti itu ya. dari sisi jumlah umat Islam ya. Tapi ini kan ekonomi dan keuangan syariah ini bukan eksklusif buat yang beragama Islam aja, tapi ini suatu sistem yang umum, bersifat umum. Jadi bisa kemana aja. Jadi potensinya besar kalau lihat dari jumlah penduduk Islam, dan juga di Jawa Timur nih, terutama khususnya Jawa Timur juga punya banyak sekali pesantren dan Pesantren sebagainya. paling banyak di Pulau Jawa. Betul. Nah itu kenapa kita coba kembangkan ini gitu sebagai bukan alternatif, opsi ekonomi yang lebih menawarkan sisi ke-fairness-nya itu. Nah itu yang coba kita lakukan, dan kita cukup serius di situ. Dulu kita untuk mengurusi keuangan ekonomi dan keuangan syariah ini cuma satu bagian dari departemen, sekarang udah punya departemen sendiri. Udah sendiri. Dan kita juga udah punya frameworknya untuk pengembangan ekonomi syariah. Jadi ada 3 sebenarnya yang kita coba bangun ya. Dari sisi nilai rantai nilai atau ekosistem ekonomi syariah, terus dari akses keuangan, dan yang ketiga dari halal lifestyle yang kita coba dorong. Jadi itu yang kita coba dorong di Jawa Timur yang punya potensi besar. Oke. Kalau ada nggak Pak pembedanya dari festival ekonomi biasa dengan Fair? Ada bedanya di mana? Pembeda dari prinsipnya itu tadi. Jadi dari prinsipnya itu kita menawarkan yang dari sisi fairness, kesetaraan, dan juga keberlanjutan itu yang kelihatannya bisa jadi sesuatu keunggulan dibanding yang ekonomi yang bukan konvensional, tapi yang lebih kreatif ya. Kurang lebih begitu. Nah, yang kedua, dari sisi pendekatannya itu juga kita agak beda kalau di pengembangan ekonomi syariah. Jadi dari sisi produsennya, dari sisi infrastrukturnya kita bangun juga, dan dari sisi demand-nya juga. Kalau yang tadi yang pengembangan UMKM kan kita lebih banyak di sisi produksinya, karena demand-nya sudah ada nih. Sudah ada. Kopi udah banyak penikmatnya, banyak pencinta kopi. Sementara kalau ini kan kita harus bangun awareness masyarakat dulu. Effortnya lebih banyak ya Pak ya? Betul. Jadi dari sisi supply dan demand tuh kita sentuh dua-duanya. Oke. Pak, dari ini Fair ini kira-kira bagaimana caranya masyarakat bisa terlibat di situ, dan siapa saja sih sebenarnya yang terlibat di situ, untuk bisa terlibat di situ, dan kegiatan utamanya itu apa saja? Kalau kegiatan utamanya itu banyak, ini sama kayak GCFF juga. Jadi ada mulai dari edukasi dan literasi, terus ada yang pasti itu ada showcasing produk-produk halal, dan juga ada business matching di situ, dan juga ada kegiatan yang bersifat spiritual. Ada tablik akbar, ada penceramah juga di situ. Jadi masyarakat tuh sebenarnya bisa terlibat di semua gitu, karena itu sifatnya kan terbuka. Jadi masyarakat bisa datang, bisa join, bisa langsung ikut serta di situ. Dan ini tempatnya kurang lebih sama di Masjid Nasional Al-Akbar. Jadi rasanya masyarakat udah familiar dengan mudah-mudahan dengan yang Fair yang tahun lalu. Oke. Terus apa yang bisa diambil manfaatnya dari Fair ini untuk masyarakat, Pak? Banyak sekali sebenarnya. Jadi selain merefresh literasi tadi, dan kita di situ juga tanamkan, kita coba masukkan edukasi untuk melihat bagaimana pentingnya dan advantage dari ekonomi keuangan syariah ini. Dan untuk yang pengusaha-pengusaha UMKM itu juga bisa ikut serta, bisa terlibat di situ.
Tidak hanya menampilkan barang-barang dagangannya, tapi juga bisa ikut ada workshopnya. Dan juga di situ kalau misalnya mereka butuh pembiayaan juga kita sediakan business matching dengan tidak hanya perbankan syariah, tapi dari dana sosial juga ada wakaf dan sebagainya. Jadi bisa dipertemukan di situ. Mudah-mudahan dari situ sih bisa mengenerate ekspansi ekonomi dan juga pemahaman terkait dengan halal lifestyle dan juga halal value chain itu, ekosistem syariah. Wow, menarik sekali Pak, menarik sekali. Oke, obrolan kita sangat menarik dan sangat ada hal-hal baru, banyak insight yang saya dapat dari Pak Nunu. Ini yang terakhir Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan ke Sobat Jatim semuanya terkait GCFF, gelaran GCFF 2025 dan juga Feshar nanti pada September ya Pak ya, September. Tanggal berapa Pak? Belum disebutkan 12 sampai 14 September. 12 sampai 14 September. Kalau GCFF di 23 sampai 25 Agustus. 25 di Kota Lama Surabaya. Di Kota Lama. Dan kalau Feshar di Masjid Nasional Al-Akbar. Nasional Al-Akbar tanggal 12 sampai 14 September 2025. Bisa disampaikan mungkin pesan atau apa yang ingin disampaikan ke Sobat Jatim semuanya. Baik Sobat Jatim, kami dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur memiliki 2 event besar ke depannya. Yang pertama adalah Java Cafe and Flavor Festival yang akan kita selenggarakan tanggal 23 sampai 25 Agustus di Kota Lama. Harap Sobat Jatim datang ya ke acara itu karena banyak sekali daya tarik ataupun hiburan di sana. Kita ada mulai dari edukasi, ada kompetisi, ada juga heritage run, dan nanti ada juga di akhir itu ada acara penutupan yang menghadirkan banyak sekali artis dan juga pasti ramai di sana. Jadi Sobat Jatim mohon kehadirannya di sana. Kita juga ada satu lagi, Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa yang akan diselenggarakan di bulan September 12 sampai 14 itu di Masjid Nasional Al-Akbar. Di situ kita juga banyak menampilkan produk-produk halal dan juga ada literasi dan edukasi dan juga ada tablik akbar yang biasanya paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Jatim. Jadi jangan lupa Sobat Jatim, hadirilah 2 event ini, Java Cafe and Flavor Festival dan juga Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa. Baik, terima kasih Pak Nunu sudah hadir di podcast kami. Akhirnya Sobat Jatim, menarik sekali ya. Obrolan kita hari ini kita telah menyimak episode kali ini menjelajahi semangat inovasi dan inklusi dari JCC 2025 Java Cafe Flavor Festival dan Feshar 2025 persembahan dari Bank Indonesia untuk Jawa Timur yang lebih kreatif dan juga berdaya saing. Saya Saadah Hafidz pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus mendukung gerakan ekonomi kreatif yang selalu memberikan dampak positif bagi kita semua. Dan Sobat Jati semua, kita tahu bahwa perubahan yang besar itu tentu dimulai dari langkah yang kecil. Terima kasih sudah menyimak Sobat Jatim. Sampai jumpa di episode berikutnya.